isinya 12 batang. Dari mana? Dari rumahnya lah, dari rumahnya. Nggak pakai apa? Ini. Kan kursus kan banyak. Gudang. Ya kan? 10 karyawan. Banyak. Alai kuning dari pilih. Om pilihan. Nah, demikian juga saya juga begitu kan. Di kantor juga banyak. Tetapi yang jadi pilihan atau yang menjadi pilihan Abang Janifar, Kak Kris juga. Nah, seperti itu juga. Oh, Kak Kris juga banyak di sekitar nih. Nah, Saya muda bertujuan dari orang hari gaya kau tujuan dari orang baik dulu itu mama potong belakang. Kita akan memulai ibadah kita. Kita tenangkan hati dan pikiran kita. Hari ini kita akan beribadah pertanyaan keluarga Poparan Opu Prisilia Nyonya Manik Boru Panjaitan Sabtu 20 November 2021. Pertama persiapan, kita bersaat teduh, kita serahkan hati pikiran kita kepada Tuhan supaya acara ini dapat berlangsung dengan baik. Amin. Kita akan memulai ibadah kita angkat pujian kita, kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar. 1, 2, 3. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar. Bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kerimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerang. Kau memberi, Kau yang ampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup ganda, tangan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu. Agar kami menyayangi, menelaah kasih-Mu. Doa pembukaan dibawakan oleh Agnes. Mari kita berkata dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, atas kenyataanmu kami masih dapat berkumpul dengan diri Tuhan Yesus, Engkau Bapa, kami berkumpul di sini dengan tujuan untuk melakukan ibadah pengumpulan maupun Tuhan Yesus, kiranya Kau memperhatikan dari awal hingga akhir. Ya Tuhan Yesus, kami mohon kepada-Mu berkati seluruh anggota keluarga kami dimanapun mereka berada, masih bila mereka sakit dan malam mereka wafat, terima ada permohonan Tuhan Yesus baik. Amin. Epistel, kita akan membaca 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 7. Responsorianya, P-nya pemimpin, W-nya wanita, C cucu, L-nya laki-laki. R-nya laki-laki. Iya pemimpin, W wanita, cucu, jadi 4 bagian. Kita akan memulai. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari semulanya telah memilih kamu
untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang telah diberitakan, sehingga kamu boleh memperoleh pertolongan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berilah teguh dan berpegang pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Karena Dia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya penghiburan dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Kita angkat pujian kita semua baik. Dari semula telah kau cipta hidupku dalam rencana-Mu Tuhan, rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kembali kita angkat pujian Kidung Jemaat nomor 439. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu. Sambil dijalankan kolekte. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau dan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat engkau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau dan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Sebelum doa syafaat yang dibawakan oleh Nyonya Pejabat, kita angkat kembali pujian kita. Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1 dan 3, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku
Aku jadi milikmu. Berilah rohmu yang kita bawa kepuliku. Aku berserah. Aku berserah kepadamu juru selamat. Aku berserah. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah, segala kemuliaan hanya pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk saat ini. Tuhan izinkan kami boleh berkumpul di tempat ini dengan keluarga kami Tuhan. Meskipun pada saat ini posisi yang mari Tuhan lindungi sehingga kita bersama untuk bersama. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami, untuk semua berkat yang Tuhan berikan. Semua Tuhan ajari kami Tuhan untuk kami boleh mengikuti setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami, agar kami tidak selalu menggunakan kami. Ajari kami selalu bersyukur. Ajari kami Tuhan untuk mengenali bahwa apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami itu adalah yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan untuk semua orang Indonesia yang dimanapun berada. Kami suka maupun berada tempat berkati kami semua keluarga berkati maupun keseluruhan Tuhan. Berkati kami semua agar kami oleh Tuhan bertanggung jawab di dalam memenuhi kebutuhan baik kebutuhan pendidikan mereka maupun kebutuhan juga dengan anak-anak kami doa Tuhan untuk setiap anak-anak kami Tuhan, terlebih Tuhan minggu depan anak-anak kami mau ujian semester Tuhan. Tuhan kami mohon kepada-Mu Tuhan, sertai anak-anak kami Tuhan yang akan melaksanakan ujian ini. Biarlah Tuhan selalu mengajari mereka, bahkan Tuhan yang memberikan roh kepintaran kepada setiap anak-anak kami, agar anak-anak kami tersebut mampu menjawab soal-soal yang diberikan dengan baik. Sebab kami percaya Tuhan, kalau Tuhan ajari anak-anak kami, mereka akan mampu. Sebab Engkau guru di atas. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatan kami. Beri kami kesehatan Tuhan. Beri kami kesehatan daripada-Mu Tuhan. Tuhan juga saat ini kami juga berdoa yang baru dari kejadian yang menimpa. Terima kasih Tuhan. Semua itu karena campur kami boleh selamatkan dia dari kecelakaan itu. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang menyertai dia, Tuhan menjaga dia sehingga hidup dia terlepas dari kecelakaan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk yang menyelamatkan tidak hapus bermanfaat. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu selalu. Terima kasih Tuhan berkati
itu Tuhan. Ajari mereka Tuhan untuk boleh semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Khususnya juga terima kasih saat ini dia telah berusia 21 tahun. Engkau sungguh baik Tuhan. Berkati dia Tuhan. Biarlah Tuhan berusia yang 21 tahun ini. Engkau Tuhan yang mengajari dia agar dia lebih fokus untuk masa depannya Tuhan. Untuk hatinya Tuhan. Untuk semakin mendekatkan diri. Ajari Tuhan. Waktu-waktu hari. Ajari Tuhan. Dia memanfaatkan waktunya dengan sangat baik. Jangan dia mengajar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk seluruh keluarga kepada khususnya untuk orang tua kami Tuhan. Ajarilah orang tua kami Tuhan. Dia selalu ajari mama yang semakin usia yang bertambah hari kesempatan buat memakan mendekatkan diri kepada Tuhan. Banyak tapi kami percaya Tuhan yang tahu apa yang kami butuhkan dalam hidup kami. Penuhilah kebutuhan kami sesuai maka di sini sebentar lagi mendengar mari Tuhan buka pikiran kami Tuhan agar kami boleh mengerti dan ajari hamba-Mu dengan terima kasih Bapak Yesus. Amin. Semoga sepanjang doa dengan kami naikkan kepadamu hanya melalui putra-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita angkat lagu pujian yang diambil dari buku Injil nomor 435 ayat 1 dan 3, Maroluk Ulu. Maroluk Ulu Pembiki, Maroluk Ulu Pembiki, Alam itu Yesus harus sudah kembali salas roha Tuhan logi seorang diri tunjukkan Yesus ku hati kau di nama jadinya karban balas kiroaan seorang diri tunjukkan Yesus ku hati Yesus tolongki saleleni enai Rabdoda inde homa ende kuna karuna seorang diri tunjukkan Yesus ku hati Tundi nama ceria Karban malas kiroaan seorang diri tunjukkan Yesus ku hati. Kita berdoa. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa di dalam surga, dalam pertamiangan
keluarga Poparan Opu Prisilia Tuhan. Kami berbahagia, bersyukur malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan dan berbahagia pada malam hari ini dipersatukan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ini ibadah kita yang kedua. Ibadah pertaniangan keluarga besar Poparan Opu Prisilia. Firman Tuhan yang menjadi renungan di malam hari ini terambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai dengan ayat 14. Saya tidak akan baca semuanya, karena kalau saya baca semuanya terlalu panjang pembacaannya. Saya baca ayat 3 sampai 4 saja. Dengan perikop kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Berbahagialah mereka yang mendengarkan, merenungkan, amat terlebih melakukan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan, saya ambil tema keistimewaan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, keistimewaan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dari judul ini mengingatkan kita bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang istimewa. Kita akan melihat beberapa hal yang membuat kita istimewa di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita istimewa karena kita dipilih oleh Allah. Puji Tuhan. Kita adalah orang-orang pilihan. Ya. Kalau satu perusahaan, satu lembaga membuat lowongan, ya tentunya setiap orang yang mengetahui lowongan tersebut akan membuat lamarannya, surat lamaran. Ya. Tidak terbatas mungkin. Tetapi tidak semua orang yang mengirimkan surat lamaran tersebut akan masuk, akan terpilih di perusahaan tersebut. Hanya orang-orang tertentu. Itu artinya bahwa orang-orang yang dipilih tersebut, orang-orang yang dipilih oleh perusahaan tersebut adalah mereka yang istimewa. Nah, kita juga adalah orang-orang yang dipilih. Tuhan mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan itu sebabnya juga Tuhan katakan bahwa banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Nah, itu sebabnya kita adalah orang-orang yang berbahagia sebenarnya. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang pilihan. Bahkan juga dikatakan di situ, Tuhan yang memilih kita. Raja di atas segala raja yang memilih kita. Ya. Bukan orang lain. Ya. Bukan kekuatan-kekuatan lain yang memilih kita. Jadi betapa luar biasanya sesungguhnya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita kaitkan di tengah-tengah keluarga kita, pribadi lepas pribadi, khususnya suami istri, suami adalah pilihan. Istri juga adalah pilihan. Coba kita ingat-ingat kembali ketika kita misalnya baru kenalan dengan calon istri kita tersebut, calon suami kita tersebut, sesungguhnya kan banyak juga kenalan-kenalan dia. Ya kan? Nggak mungkin saya, ini istri saya, hanya satu kenalannya, apalagi di kantor shift. Ya kan? Di kantor shift kan banyak. Gudang. Ya kan? 10 karyawan. Banyak. Alai pun ini pilih. Omong pilihan. Dan demikian juga saya. Ya kan?
Nggak mungkin satu orang yang ada di sekitar saya. Kalau tadi Mama Rahel banyak di kantor sipil, ya saya juga banyak. Nah demikian juga sesungguhnya kita. Abang Jennifer juga begitu kan. Di kantor juga banyak. Tetapi yang jadi pilihan Kak Grace, atau yang jadi pilihan Abang Jennifer, Kak Grace juga. Nah seperti itu juga. Oh, Kak Grace juga banyak di sekitar ini. Nah artinya kita ini adalah pilihan. Ya, kita ini adalah pilihan. Lalu yang berikutnya, kalau kita lihat juga dalam ayat yang ke-7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Yang kedua, kita istimewa karena kita adalah pribadi-pribadi yang sudah ditebus. Ya, kalau kita melihat kembali kebenaran firman Tuhan, sesungguhnya tidak ada satu orang pun manusia yang layak di hadapan Tuhan. Tidak ada satu orang. Ya. Makanya firman Tuhan katakan tidak ada yang benar, bahkan juga tidak ada yang mencari Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena dosa, oleh karena pemberontakan manusia. Tetapi Tuhan yang penuh dengan kasih itu, penuh dengan kemurahan itu, menebus kita, orang-orang yang sudah dipilih, orang-orang yang istimewa. Ada satu kisah dalam satu kerajaan, tinggal satu keluarga yang cukup miskin sebenarnya. Mereka tinggal hanya ibu dan juga anaknya satu orang. Anaknya ini sangat jahat sekali. Tindakan kriminal dia terus lakukan. Padahal sebenarnya sudah diingatkan oleh si ibu. Ibunya sudah diingatkan, nah, tidak boleh seperti itu. Kalau kamu melakukan seperti itu, nanti ketahuan, ketangkap sama kerajaan, nyawamu akan terancam. Tetapi si anak ini tidak mau tahu. Yang pokoknya apa yang ada di dalam dirinya itu terus yang mau dikerjakan. Nah, suatu ketika si anak ini tertangkap ketika dia melakukan tindakan kriminal tadi, tertangkap. Dan sesudah dirembukan, si anak ini hukumannya berat sekali, harus hukuman mati. Ya, nah sebelum dijatuhkan eksekusi di tengah-tengah kerajaan ini biasanya ada satu yang harus mereka lakukan, yaitu sebelum eksekusi lonceng harus dibunyikan sampai 3 kali, dan lonceng itu harus berbunyi. Dan memang kalau ditarik lonceng pasti berbunyi ya. Nggak ada lonceng yang tidak berbunyi kalau ditarik. Ya. Nah, pas hari dia eksekusinya, yang mau mengeksekusi pun sudah siap-siap, yang mau menarik lonceng tersebut pun sudah siap-siap. Ya, sudah siap-siap. Bojonya mencoba menarik tali lonceng tersebut. Ditarik, nggak bunyi. Ditarik lagi 2 kali nggak bunyi. Nah, orang udah mulai heran. Kok ini tumben talinya ditarik tapi nggak bunyi loncengnya. Lalu yang ketiga, ini udah sampai kuat ya. Lalu yang ketiga kali dibunyikan lagi, ditarik lagi, nggak bunyi juga. Lalu tanpa sepengetahuan orang yang ada di sekitar itu, tiba-tiba dari atas meneteslah tetesan darah. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh si ibu tersebut? Ternyata sebelum dimulai eksekusi, si ibu tersebut sudah manjat mendekatkan dirinya kepada lonceng tadi. Lalu dipeluk itu anak lonceng tersebut. Sehingga ketika lonceng itu ditarik, ternyata itu yang membuat tidak berbunyi. Jadi betapa luar biasanya pengorbanan si ibu tadi kepada anaknya, sampai nyawanya pun dipertaruhkan. Kasih Tuhan bahkan boleh kita katakan lebih besar daripada kasih si ibu tersebut. Yesus pun sudah menggantikan setiap kita pribadi lepas pribadi. Harusnya kitalah yang menerima eksekusi tersebut. Ya, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, maka Tuhan Yesuslah yang dieksekusi lewat penyaliban di Kalvari. Lalu yang berikutnya,
mengapa kita istimewa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Yang ketiga, dikatakan di dalam ayat yang ke-13 sampai 14. Di dalam Dia, kamu juga karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Yang ketiga, keistimewaan kita, orang-orang yang percaya, kita sudah dimeteraikan. Puji Tuhan, kita sudah dimeteraikan. Kalau satu dokumen dibuat meterai, ya, meterai itu biasanya untuk menandakan dokumen asli atau palsu. Ya. Itu sebabnya kalau kita lihat dokumen-dokumen yang sangat berharga, itu seringkali dibuat meterai. Ya, untuk menunjukkan apa? Nggak boleh lagi diganggu-gugat oleh orang lain. Ya, ketika ada dokumen tersebut, ada meterai. Ketika Yesus juga dikubur, dikatakan firman Tuhan, ada meterai dibuat di situ. Ya, untuk apa? Orang lain nggak boleh menggugat lagi, karena sudah dimeterai. Nggak boleh diambil lagi itu mayat Tuhan Yesus. Ya, nah. Kita pun sesungguhnya adalah pribadi-pribadi yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Nah, ketika kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, sesungguhnya tidak ada yang bisa menggugat kita, puji Tuhan. Tidak ada yang menggugat kita. Ya, kuasa-kuasa apapun nggak ada lagi yang bisa, yang mampu menggugat setiap orang-orang yang percaya kepada Dia. Karena apa? Karena sudah dicap, meterai. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, adalah sesungguhnya orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Ada 3 hal tadi yang membuat kita istimewa. Yang pertama, kita dipilih oleh Allah. Yang kedua, kita adalah umat yang ditebusnya. Yang ketiga, kita dimeteraikan oleh Dia. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang singkat dan yang sederhana Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan meteraikan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga firman-Mu itu Tuhan berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Amat terlebih Bapa di dalam surga, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan persoalan-persoalan kehidupan, ya Bapa di dalam surga. Kami butuh akan kebenaran firman-Mu sebagai kekuatan di dalam kehidupan kami, sebagai terang ketika kami menjalani hari-hari kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, khususnya ya Bapa di dalam surga, seluruh keluarga besar, Koparan Opung Prisilia ya Bapa di dalam surga, dimanapun Tuhan berada ya Bapa, biarlah kiranya Tuhan Yesus Kristus yang menolong, bahkan juga yang memberkati kami Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi Tuhan, kami berdoa ya Bapa di dalam surga, untuk orang tua kami Tuhan, Leon Madimana ale Tuhan, Habugon dari Sianoi ale Tuhan, asa mergogo ibana ade Tuhan, nalaho madalani si ngulu-ngulu na dopi ade Tuhan, si ganup ari ade Tuhan, Leon madibana ade Tuhan, lasdiroha na sian hoi ade Tuhan Yesus Kristus, nang mungkin ade Tuhan, gok jut di roha di bahin akapino parna, ima akahami ade Tuhan Yesus Kristus, alai pos dorohan hami tuho ade Tuhan, ho na mga leon lasdiroha di bana ade Tuhan, jelaho ale Tuhan, na mga leon, ima torang di pikiran ale Tuhan. Muliati madiho ale mga basa. Demikian juga Tuhan seluruh koparan
Opu Prisilia ini kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Seluruh anak-anak kami Tuhan, seluruh keluarga kami Bapa di dalam surga. Kami berdoa Tuhan untuk anak kami Tuhan Daniel yang saat ini Tuhan dalam pemulihan Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa di dalam surga. Kami boleh bersama-sama di tempat ini Tuhan itu semua oleh karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan yang menjagai kami dimanapun kami berada. Engkaulah Tuhan yang memelihara kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terpujilah namamu Bapa di dalam surga. Persembahan yang sudah kami berikan, biarlah kiranya Tuhan Engkau berkati itu Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus yang memelihara kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Shalom. Ya, demikianlah acara ibadah kita. Selanjutnya nasihat mak guna menjauhi nama musi acara. Oh iya. Ini mana? Sebelum Acara makan, selanjutnya kita akan makan. Jadi Mak walau adong neng pasahatonmu si Daniel kan hari ini ulang tahun. Anak HP tahui jadi asa pasal masuk hari. Sini dah kan sini dulu. Kita dulu saya. kalau ini maju, itu masih saya pengen mana? Saya letak nih, saya kan. Di karne sudah tahu. Kita nak ambil betul. Apa dari sana tahu lah. Oh, itu apa nih? Ya, kalau Foto. Wait, foto. Mana? Ayo Bapak sendiri. Bapak sendiri. Coba Bapak sendiri. Belakang. Jadi saya atau masih di dalam punda, nah, menilala. Orang masuk dia ke site sebeden, orang kan uji jadi itu, jadi orang balik ke sini dulu. Saya itu mau tekek mengambil tekek dulu kita buat kita tujuannya lagi kita keluarga, tunggu itu hoku. Yang waktu anak mau pukul ke sekolah itu, sisa pakai sekolah mula punda, sana lagi Tuhan di sekolah mula dia kalau pukul, pukul sana anak kalau pukul seboru, angka sekolah nanti pun yang aku panggil pukul itu kami, angka sekolah nanti pun kamu tujuannya sudah punda, dia orang di kesini dulu anak mau pukul, Kalau ya aja. anak itu aku dia itu ya, tak boleh lupa juga itu nanti pun. Bulan nama 7 bulan ya tuh. Dia ada kesini alam ada punda, di baru hamangan kan kesini dulu. Saya cuma kesini dulu mak. Pikiranmu dok kangalah om, dok disudi. Tangan. Mau bisu, nak oras.
Untuk keluarga berkena, saya muda bertujuan dari orang hari jaya kau tujuan dari orang baik. Dulu itu mama potong belakang, ini mama potong nama jualan jualan nah, cuma ini nang. Dulu dia ulang tahun nanti. Oh, kasih dia satu ulang tahun mau pun, jangan umur mau pundar. Sudah tahu nanti. Jadi apa? Sudah. 20 saja. Tapi 20 saja. Kalau dia bukan mulut. Mulut itu orang saya nggak mau ini pak. Ada lagu sekolah dulu aku bilang. Sampai dulu cita-cita. Udah lah kita dulu. Iya lah. Ada dia namanya itu Oke, sini dulu baru. Udah lah, jadi ini biar lama kembali lagi. Bukan di mana Udah nih kan, dia udah makan besar. Itu bukan apanya dulu, nasibnya dulu termasuk itu. Ada orang meja hitam, ya meja aja lah, enggak meja aja. Enggak,